Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini. Saya akan mempresentasikan rancangan penelitian dengan tema prokrastinasi dengan judul pengaruh prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 15 Samarinda. Kesenjangan yang ada dalam penelitian yang saya angkat adalah adanya pengaruh hasil belajar terhadap perilaku prokrastinasi pada peserta didik di SMA Negeri 15 Samarinda. Dari tujuan penelitian yang saya angkat, ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat prokrastinasi akademik pada peserta didik di SMA Negeri 15 Samarinda. Yang kedua, ada untuk mengetahui hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 15 Samarinda. Dan yang terakhir, ada untuk mengetahui bagaimana pengaruh prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 15 Samarinda. Baik, selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini ada dua. Yang pertama ada prokrastinasi dan juga ada hasil belajar. Jadi prokrastinasi adalah variabel Y atau variabel tergantung, karena prokrastinasi di sini ada pengertiannya cenderung seseorang untuk menunda-nunda pengerjaan atau penyelesaian tugas yang sedang ia hadapi, yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian terhadap dirinya sendiri, karena akhirnya dia tidak dapat menyelesaikan tugas, tidak tepat pada waktu, dan kurang maksimal atau bahkan gagal dalam penyelesaiannya. Selanjutnya, variabel kedua ada hasil belajar. Itu merupakan variabel X atau variabel bebas. Jadi prokrastinasi akademik adalah perilaku peserta didik yang cenderung menunda-nunda kegiatan tugas akademik dengan ciri-ciri seperti menunda untuk memulai penyelesaian tugas atau keterlambatan dalam pengerjaan tugas, kesenjangan waktu antara rancangan dan kinerja, dan juga melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Dan sini hasil belajar sendiri merupakan hasil yang dicapai oleh seorang peserta didik setelah mengikuti pembelajaran atau tes yang dilaksanakan oleh guru di suatu kelas. Selanjutnya ada hipotesis dalam penelitian saya ambil. Jadi hipotesis ini merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atau submasalah pada penelitian. Jadi tujuan adalah untuk memberi arahan jelas bagi penelitian yang berupaya melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan kesalahan suatu teori. Jadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 15 Samarinda. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 10 dan juga peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 15 Samarinda. Untuk jumlah subjek, yang pertama kelas 10 sejumlah 113 siswa, dan juga kelas 11 ada sebanyak 96 siswa. Teknik sampling dalam penelitian menggunakan proportionate stratified random sampling atau teknik penarikan sampel secara acak dan bertingkat yang diambil sama perbagian dengan populasi bisa dihitung secara pasti. Instrumen dalam penelitian di sini ada dua. Yang pertama ada angket atau kuesioner. Angket atau yang sering dikenal dengan kuesioner merupakan metode pengumpulan data. Jadi di sini saya menggunakan angket psikologi, digunakan untuk memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi di sini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang saya ambil, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dokumentasi, file dokumenter, dan juga data yang relevan dengan penelitian yang saya angkat. Teknik analisis dalam penelitian. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Jadi menyesuaikan penelitian yang saya ambil
dengan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Selanjutnya ada analisis statistik interferensial, digunakan untuk menguji hipotesis. Jadi hipotesis yang sebelumnya sudah saya jelaskan, menguji hipotesis dimaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh prokrastinasi akademik terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 15 Samarinda. Jadi dapat diketahui dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya mengenai rancangan penelitian yang saya angkat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.